Segala hal dilakukan oleh Anies, bahkan sampai menerima pemberian nama baptis Yohanes, sehingga namanya sekarang menjadi Yohanes Anies Rashid Baswedan. Apapun akan dilakukan dan diterima oleh Anies, asal dia bisa jadi capres. Melihat Prabowo Subianto akhir-akhir ini memang menarik. Perubahan sosok Prabowo yang dulunya dikenal galak, pelan-pelan mulai hilang dengan sikap yang ditunjukkan Prabowo akhir-akhir ini. Ya, fenomena Prabowo Subianto. Begitu publik mengamati gerak-geriknya beberapa waktu terakhir ini. Karena setiap apa yang dilakukannya berbuah simpati publik. Bahkan, setiap ayunan langkahnya mengundang kekaguman yang mendalam. Tanpa disadari siapapun, termasuk para pengamat politik di tanah air, ternyata setiap unggahan tentang Prabowo Subianto di media sosial berakhir viral. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Anies Baswedan yang akhir-akhir ini sangat agresif dan masif melakukan safari politik ke berbagai daerah untuk pencitraan melalui berbagai acara yang dibuat oleh Partai Nasdem. Bahkan sampai masuk ke basis-basis massa Partai Gerindra. Segala hal dilakukan oleh Anies, bahkan sampai menerima pemberian nama baptis Yohanes, sehingga namanya sekarang menjadi Yohanes Anies Rashid Baswedan. Apapun akan dilakukan dan diterima oleh Anies, asal dia bisa jadi capres. Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Dan ini sangat berbeda 360 derajat dengan Prabowo. Prabowo menarasikan isi hati dan pikirannya melalui diam. Tidak banyak mengumbar kata, tidak banyak berorasi, dan bahkan nyaris tidak pernah membuat skenario pencitraan. Ini yang kemudian disebut publik sebagai fenomena Prabowo Subianto. Fenomena bertutur tanpa suara, mengesankan dirinya tanpa rekayasa, mengambil hati tanpa sengaja, dan berpidato tanpa bicara. Prabowo Subianto telah memainkan perasaan publik dengan sikapnya, merenggut hati publik dengan kepolosannya, dan bertindak karena menuruti kata hati. Begitu kata pengamat politik Nur Aini ketika menanggapi viralnya banyak unggahan tentang Prabowo Subianto. Kalaupun Prabowo Subianto memiliki ambisi maju sebagai Capres 2024, mestinya setiap momennya yang ada sekarang, setiap kesempatan yang datang akan digunakan untuk pencitraan. Karena kesempatan untuk itu ada dan terbuka luas di hadapannya. Tapi ternyata ia tidak begitu. Bahkan di saat bertemu prajurit di setiap kesatuan dimanapun, paling sering hanya bercanda, siapa namanya, asalnya dari mana, punya pacar apa belum. Hanya pertanyaan dengan nada bercanda ringan yang muncul dari Prabowo. Dan setiap kali bertemu rakyat, baik dalam jumlah besar ataupun kecil, tidak pernah berorasi seolah peduli nasib rakyat. Ia selalu berbincang hal-hal biasa, tema-tema biasa tanpa tendensi pencitraan. Tetapi justru karena tampilannya itu diam-diam mengundang simpati terdalam bagi publik dan menumbuhkan rasa cinta yang makin mekar. Disadari atau tidak, itu yang terjadi. Diakui atau tidak, rasa suka itu yang kemudian tumbuh di hati publik karena makin membumi, makin rendah hati, dan makin sering memuji orang lain ketimbang menyombongkan diri dengan berbagai congak yang dibungkus santun dan jumawa yang dibungkus kealiman. Tahu sendiri kan siapa yang dimaksud? Maka tidak mustahil jika diam-diam fotonya yang tidak mau menginjak karpet merah lorong KTT G20 viral dan meledakkan pujian yang mengharukan.
Unggahan foto atau video tentang Prabowo Subianto yang 2 kali memberi hormat kepada Presiden Jokowi di ulang tahun ke-8 Partai Perindo menuai banyak pujian. Dan banyak video pidatonya yang selalu memuji Presiden Jokowi, rival politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 silam di setiap kesempatan. Dan itu justru menjadikan siapapun kita yang semula tidak simpati kepada sosok Prabowo Subianto kini berbalik mencintainya. Maka tidaklah salah jika akhir-akhir ini pula Presiden Jokowi blak-blakan dan terbuka memberikan dukungan agar pada kontestasi Pilpres 2024 Prabowo Subianto maju lagi. Karena ini waktunya Pak Prabowo menduduki kursi Presiden RI. Namun, apa kata Prabowo Subianto? Ia lebih banyak tersenyum kecil, sembari bersikap santun dan nyaris tanpa ekspresi berbunga-bunga sedikit pun. Ini yang disebut sebagai kampanye diam. Wajar jika publik kini terhipnotis pada fenomena Prabowo Subianto. Dengar baik-baik apa yang disampaikan Presiden Jokowi secara spontan pada HUT Perindo ke-8 beberapa waktu yang lalu. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Presiden Jokowi. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Setelah mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Prabowo yang juga hadir di HUT Partai Perindo langsung berdiri dan memberikan hormat. Dan gemuruhlah tepuk tangan hadirin dan semakin gemuruh karena Prabowo Subianto membalasnya dengan hormat hingga 2 kali, tanpa kata. Bahkan, Presiden Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan jika pernyataannya terkait kemungkinan Prabowo Subianto mendapat jatah dalam Pilpres 2024 dianggap sebagai sinyal dukungannya terhadap Menteri Pertahanan itu. Ya, diartikan sinyal, ya boleh. Tapi kan saya ngomong juga nggak apa-apa, kata Jokowi. Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut. Sama seperti Pak Prabowo Subianto juga tidak pernah memberi penjelasan apapun atas sikap-sikapnya yang semakin hati-hati, santun, dan senantiasa berdoa untuk kebaikan siapapun. Pada Pilpres 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, bersaing dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Setelah kalah dalam Pilpres 2019, Prabowo dan Sandiaga dipercaya Jokowi masing-masing untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menjelaskan partai politik dan masyarakat Indonesia harus hati-hati memilih calon presiden untuk pemilu 2024. Hal itu karena calon presiden yang nantinya terpilih akan menjadi pemimpin untuk 270 juta rakyat Indonesia di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks. Ini menahkodai 270 juta rakyat Indonesia. Sebanyak 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kenapa selalu saya ulang-ulang? Ya memang harus hati-hati, jangan sembrono. Begitu kata Presiden Jokowi.